Bayangin, dari DPD Golkar bekas aktivis diangkat jadi menteri investasi. Bahasa Inggris gak bisa. Bagaimana mengundang investasi? Lah, jadi bukan gak mungkin juga jadi ketua umum Golkar itu, bukan gak mungkin. Gak lewat belakangnya, gak lewat jendela, lewat atap dia. Jadi bukan tak mungkin, makanya saya berani undang. Kalau ini mimpi doang saya nggak berani undang. Malu-malu itu nanti. Karena Bang Karni sudah mungkin melihat beberapa pengalaman-pengalaman kali ya. Keanehan-keanehan. HIPMI harusnya 3 tahun dibuat 4,5 tahun. Iya. Gitu Bang Karni. Banyak yang ganjil-ganjil lah. Jadi itulah. Sekarang saya ingin tanya tentang kinerja, ya kan, untuk jadi ketua umum. Kalau kinerjanya ya gak ada apa-apanya, pada percaya. Yang Munaslup pada percaya mau ngangkat jadi ketua umum. Sebagai menteri investasi, apa prestasi yang sudah dicapai? Bang Karni, saya sedikit sebelum menjawab itu saya sedikit menceritakan tentang, mohon maaf karena saya orang kampung. Udah tahu. Selalu orang a priori kepada saya. Selalu orang underestimate. Ketika saya mau menjadi ketua umum HIPMI, Bang Karni, hampir semua sejagat bangsa ini tidak percaya kalau saya mau jadi ketua umum HIPMI. Karena yang mau jadi ketua umum HIPMI itu kalau bukan anak jenderal, anak konglomerat, harus anak menteri. Anak konglomerat, saya itu kan anak konglomerat. Alhamdulillah, saya memenangkan kompetisi itu. Pada saat menang kompetisi, banyak juga meragukan, bisa membawa HIPMI nggak? Bisa HIPMI survive nggak? Alhamdulillah berkat dukungan teman-teman, bukan hanya bisa membawa HIPMI, kita perpanjang itu masa jabatan HIPMI. Dari 3 tahun menjadi 4,5 tahun, dan itu baru pertama Bang Karni. Tidak melanggar konstitusi, tidak lazim, tapi dibenarkan mekanisme terkait dengan investasi. Begitu saya 1 September itu saya munas Bang Karni, munas HIPMI. Kemudian alhamdulillah karena Allah Subhanahu Wa Taala dan Pak Jokowi, lewat Pak Jokowi mengangkat saya jadi anggota kabinet. Waktu itu jangankan orang Pak Karni, saya pun hampir tidak percaya diri. Jujur ini. Karena begitu disuruh untuk mengurus investasi, itu kayak gempa bumi kenal di saya. Karena saya tidak pernah kuliah di luar negeri. Saya punya jaringan di luar negeri tidak sebaik teman-teman saya yang lain. Tapi saya percaya diri bahwa satu ketika saya mulai merasakan bahwa ini adalah pengabdian. Dan kalau memang ini jalan Allah, Allah akan membukakan kemudahan. Apa yang terjadi Bang Karni? Begitu saya menjadi kepala BKPM, kemudian 2020 itu COVID. Tapi kita mampu melakukan investasi sekitar 808 triliun. 2021 kita berhasil menyelesaikan investasi 901 triliun. Targetnya 900 triliun. 2022 Bapak Presiden menaikkan menjadi 1.200 triliun. Alhamdulillah kita mampu menyelesaikan 1.207 triliun. Jadi di satu sisi Pak Presiden memerintahkan kepada saya Bang Karni, Mas Bahlil, mengurus negara tidak boleh hanya Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Dia mengatakan kepada saya, memerintahkan harus membangun investasi harus berkualitas. Ciri daripada investasi yang berkualitas itu adalah harus investasi antara Jawa dan luar Jawa berimbang. Menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Harus kolaborasi dengan pengusaha-pengusaha UMKM, pengusaha-pengusaha daerah. Orang daerah harus jadi tuan negeri sendiri. Apa yang terjadi Bang Karni? Alhamdulillah sekarang, sejak 2020, kuartal ketiga sampai dengan sekarang, investasi luar Pulau Jawa lebih banyak daripada di Jawa. Sejak Indonesia merdeka sampai dengan 2020, investasi di Jawa lebih banyak. Bukan karena saya orang luar Jawa, tapi karena political will Pak Presiden Jokowi yang meminta kepada kita untuk membuat kebijakan yang konstruktif dan berkeadilan. Hal-hal yang lain saya pikir menyangkut dengan hilirisasi. Bayangkan Bang Karni, begitu saya baru masuk 4 hari jadi anggota kabinet, itu kayak saya kena petir juga. Diminta oleh Pak Luhut untuk menyetop ekspor nikel. Nikel. Tanpa ada surat keputusan. Tapi kemudian
mampu kita merumuskan, memformulasikan, dan kita hentikan itu. Biji nikel. Dan waktu itu Bang Karni, nikel kita, ekspor kita 2017-2018 itu hanya 3,3 miliar US dollar. Begitu kita menyetop ekspor ore nikel, 2020 ekspor kita hampir 30 bilion US dollar. Jadi itu adalah arah kebijakan, dan biarlah rakyat yang menilai saya berprestasi atau tidak. Tapi rasanya Bang Karni, insya Allah tidak bermaksud berlebihan, tapi apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden Jokowi kepada kami, lewat KPI yang terukur, kami alhamdulillah lewat tim Menteri Investasi kita bisa lakukan. Bukan karena menterinya yang hebat, enggak. Timnya yang hebat. Tapi itu tergantung dari leadership kepemimpinan. Karena pemimpin itu sejatinya adalah leadership. Demikian Pak Karni.